Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat belajar bersama Alta Morgana Edukasi. Dalam video belajar kali ini, kita akan belajar materi Sistem Respirasi pada Manusia, IPA SMP kelas 8. Bernafas sangat penting bagi kelangsungan hidup kita, sehingga kita terus-menerus memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dengan bernafas. Mengapa tubuh akan mati jika tidak dapat bernafas? Apakah fungsi dari bernafas? Bagaimanakah mekanisme bernafas? Dan alat-alat apa saja yang dibutuhkan dalam bernafas? Dalam video kali ini, kalian akan memahami tentang pernafasan. Yang akan kita pelajari yaitu struktur dan fungsi sistem pernafasan manusia, gangguan pada sistem pernafasan manusia, dan upaya menanggulanginya. Sistem pernafasan. Respirasi atau pernafasan adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh. Respirasi ada 3, yaitu bernafas, 2. Respirasi internal, 3. Respirasi eksternal. Bernafas atau ventilasi paru-paru adalah menghirup udara atau inhalasi dan menghembuskan udara atau ekshalasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Respirasi internal adalah pertukaran gas antara darah dalam kapiler jaringan dengan sel-sel atau jaringan tubuh, darah mengikat O2 dan melepas CO2. Respirasi eksternal adalah pertukaran gas antara alveolus dengan darah dalam kapiler paru-paru. Darah dalam kapiler paru-paru mengikat O2 dari alveolus dan melepas CO2 menuju alveolus. Jalur pernafasan dimulai dari rongga hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Reaksi oksidasi C6H12O6 atau gula atau makanan ditambahkan dengan 6O2 atau oksigen menghasilkan 6CO2 atau karbon dioksida ditambah dengan H2O atau air ditambahkan dengan energi. Mekanisme pernafasan. Ada pernafasan dada, yaitu pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Fase inspirasi. Pada fase ini berupa berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga rongga dada membesar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Berikutnya fase ekspirasi. Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot antar tulang rusuk ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Di sini ada gambarnya yang terlihat ya. Dalam fase inspirasi, otot antar tulang rusuk rongga dada itu membesar. Pada fase ekspirasi, kebalikannya itu mengecil. Inspirasi, udara masuk, ekspirasi, udara keluar. B. Pernafasan perut, yaitu pernafasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dada. Fase inspirasi
Pada fase ini, otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar. Akibatnya rongga dada membesar dan tekanan menjadi kecil sehingga udara luar masuk. Fase ekspirasi. Fase ekspirasi merupakan fase berelaksasinya otot diafragma atau kembali ke posisi semula, mengembang sehingga rongga dada mengecil dan tekanan menjadi lebih besar. Akibatnya udara keluar dari paru-paru. 2. Organ sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama dimulai dari rongga hidung. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Di sini, udara mengalami 3 perlakuan, yaitu yang pertama, disaring. Hidung memiliki selaput lendir dan rambut yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk dari semua kotoran dan kuman penyakit yang masuk bersama dengan udara. Yang kedua, diatur suhunya. Pada manusia, suhu kita umumnya 36 sampai dengan 37 derajat Celcius. Jika lebih rendah dari tubuh, maka hidung akan melepaskan panas dari dalam tubuh ataupun sebaliknya, sehingga udara yang masuk sesuai dengan suhu tubuh. Berikutnya yang ketiga yaitu diatur kelembabannya. Kelembaban udara yang tidak sama dengan tubuh akan menyebabkan gangguan. Jika udara terlalu lembab, hidung secara alami akan menyerap kelebihan uap air atau sebaliknya. Organ yang kedua yaitu faring. Faring merupakan organ pernafasan yang terletak di belakang atau posterior rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring. Di sini ya, posisinya ya. Berikutnya, organ yang ketiga yaitu laring. Merupakan organ pernafasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis berfungsi sebagai klep yang akan menutup tenggorokan apabila kita sedang menelan makanan sehingga makanan masuk ke kerongkongan. Jadi ketika kita bernafas, maka epiglotis akan membuka. Dan ketika kita makan, maka di sini epiglotis akan menutup. Organ berikutnya yaitu trakea. Merupakan saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10 sampai dengan 12 cm dengan lebar 2 cm. Organ berikutnya yaitu bronkus. Merupakan percabangan dari trakea. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di sini ada percabangan yaitu bronkus, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Berikutnya bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Setelah di sini ada bronkus dan di sini bercabang-cabang lagi, itu namanya adalah bronkiolus. Organ berikutnya adalah paru-paru.
Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri atau pulmon sinister yang terdiri atas 2 lobus. Berikutnya adalah alveolus. Alveolus merupakan gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis, tempat pertukaran antara gas O2 atau oksigen dan gas CO2 atau karbon dioksida. 3. Frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan adalah banyaknya jumlah respirasi setiap menit, dipengaruhi oleh umur. Semakin bertambahnya umur, semakin rendah frekuensi pernafasannya, karena energinya juga semakin sedikit. Berikutnya, jenis kelamin. Frekuensi pernafasan laki-laki lebih banyak daripada perempuan, karena banyak beraktivitas, banyak memerlukan energi, dan proses metabolismenya lebih tinggi. Berikutnya, posisi tubuh. Ketika berdiri, otot-otot berkontraksi menghasilkan tenaga yang dibutuhkan untuk tetap tegak berdiri. Ketika duduk atau berbaring, beban berat tubuh disangga oleh sebagian besar tubuh, sehingga tubuh tidak membutuhkan banyak energi dan frekuensi pernafasannya rendah. Berikutnya, aktivitas tubuh. Aktivitas tubuh, semakin banyak aktivitas tubuhnya, semakin banyak energi yang dibutuhkan, sehingga membutuhkan semakin banyak oksigen dan frekuensi pernafasan meningkat. Volume pernafasan. Volume tidal atau udara pernafasan. Udara yang masuk atau keluar paru-paru sebagai akibat pernafasan biasa. Volumenya yaitu 500 cc. Berikutnya ada udara komplementer atau UK, yaitu udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah inspirasi normal. Volumenya yaitu 1500 cc. Berikutnya udara cadangan atau UC, yaitu udara yang dikeluarkan secara maksimum setelah ekspirasi normal. Volumenya yaitu 1500 cc. Berikutnya udara residu atau UR, yaitu udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah ekspirasi maksimum. Volumenya yaitu 1000 cc. Berikutnya adalah kapasitas vital paru-paru atau KVP. Volume udara maksimum yang dapat dihisap atau dikeluarkan paru-paru, volumenya adalah 3500 cc. KVP didapat dari penjumlahan UP ditambah dengan UK ditambah dengan UC. Berikutnya volume total paru-paru, VTP. Volume udara yang dapat tertampung secara maksimal di paru-paru. Volumenya adalah 4500 cc. VTP itu didapat dari KVP ditambahkan dengan UR. Di sini digambar UK adalah volumenya 1500 cc
UP 500 cc, UC 1500 cc. KVP adalah penjumlahan dari UK ditambah UP ditambah dengan UC. Totalnya adalah 3500 cc. VTP atau volume total paru-paru yaitu penjumlahan dari KVP ditambahkan dengan UR, yaitu 3500 ditambah dengan 1000, yaitu 4500 cc. Gangguan pada sistem pernafasan manusia dan upaya menanggulanginya. Gangguan sistem pernafasan manusia yang pertama yaitu tuberkulosis atau TBC, disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejala TBC yaitu mudah lelah, berat badan menurun drastis, lesu, nafsu makan hilang, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernafas, sakit pada dada, dan batuk berdarah. Pada penderita TBC itu bisa menular ke orang lain melalui dengan ketika dia batuk dan melalui dengan bersin, juga bisa ya lewat lendir atau droplet yang dikirimkan dari penderita ke orang lain. Makanya kita harus jaga jarak dengan penderita TBC ya. Yang kedua, pneumonia, disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia yang menyebabkan radang paru-paru sehingga menghambat pernafasan. Yang ketiga, influenza, disebabkan oleh virus influenza, diawali dengan bersin, pilek, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat. Yang keempat, emfisema, yaitu penyakit kronis atau jangka panjang akibat kerusakan pada alveolus, yaitu kantong udara kecil pada paru-paru. Pada penyakit ini bisa menyebabkan sulit bernafas atau sesak nafas. Berikutnya, sesak nafas itu bisa disebabkan oleh penyumbatan saluran pernafasan karena alergi dari udara dingin, rambut, bulu, ataupun karena tekanan psikologi. Berikutnya, peradangan, ada sinusitis, yaitu radang pada sinus yang bernanah dan harus dioperasi. Berikutnya, faringitis, radang pada faring akibat infeksi bakteri, tenggorokan menjadi sakit. Berikutnya ada laringitis, radang pada laring, suara menjadi serak karena infeksi, akibat merokok, dan lain-lain. Ada bronkitis, radang cabang batang tenggorokan akibat dari infeksi. Berikutnya ada COVID-19 atau COVID-19 ya, itu disebabkan oleh coronavirus. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Usaha menjaga kesehatan sistem pernafasan dengan yang pertama menjaga lingkungan tetap bersih, rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup, rajin mencuci tangan, dengan tidak merokok,
memeriksa kesehatan pribadi secara berkala. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya bersama Alta Morgana Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.